Setelah penampilan perdana itu, pada malam itu juga kita ditawari oleh Bapak Wakil Wali Kota yang juga pembina KSD, Bapak Amzakar, untuk tampil di Kota Batam dalam satu minggu. Saya kan akhir bulan. Ini berarti nekat ya? Nekat. Ini nekat ini. Nekat. Baru terbentuk. Ada diundang Pak Rida Kaliansi. Oh, Pak Rida. Wah, ini dia. Ya, Pak. Ini Pak Rida, selamat sore. Sebelumnya kita akan dengarkan satu puisi dari Bang Sopi. Berkabar samar tentang negeri yang luka. Seperti juga angin. Seperti juga angin, aku mencintai lautmu dengan riuh kelopak gelombangnya. Baik, terima kasih. Bersama saya Arang di Laut. Sore hari ini tetaplah kita berada di podcast ini di channel. Sore hari ini kami menghadirkan 2 orang narasumber dari komunitas sastra di laut atau disingkat SD. Baik, selamat sore Bu Ayu SW dan Bang Sofi Anwar. Selamat sore. Sore, terima kasih hadir di studio kami yang sangat-sangat sederhana ini namun penuh kedamaian. Peace. Oke, Bu Ayu SW itu nama apa? Nama asli atau nama apa? Nama pena. Nama pena. Pena pun ada nama, catat itu. Jadi sore hari ini kita akan berbincang-bincang sejauh apa satu komunitas yang bernama Komunitas Sastra di Laut yang bermaksud tautin di Damu Singkep Kabupaten Lingga. Seperti diketahui, kami pun mencari tahu komunitas sastra di laut ini bergerak di seni sastra, khususnya di puisi, Bu ya. Yeah. Puisi. Bu, coba kita berbagi narasi atau berbagi cerita kepada penonton kita sore hari ini. Apa itu komunitas sastra di laut? Saya. Bagi-bagilah. Atau sweet dulu pun tak apa, saya punya jawab dulu tak apa. Komunitas sastra di laut ini terinspirasi awalnya itu untuk wadah anak-anak pelajar lah khususnya dalam berpuisi. Itu saya bersama Alang di Laut itu pada Maret. Oh, tunggu dulu. Bersama Alang di Laut. Oke, Om Alang di Laut. Selamat sore Om Alang di Laut dimanapun Anda berada. Jadi hari itu sama Bang Alang ya? Iya. Oke, lanjut. Oke. Maret 2019 itu 2019? Iya, Maret 2019. Oke, lanjut. Berarti udah mau 4 tahun ya. Itu bincang-bincang sepakat untuk mendirikan komunitas sastra di laut ini dengan sasarannya pelajar. Waktu itu angkatan pertama itu sekitar ada belasan siswa yang umumnya didominasi pelajar SMA 2. Tunggu dulu, berarti awal terbentuk 2019 itu langsung belasan anggota ya? Iya. Itu rata-rata kalangan pelajar. Iya. Kenapa? Ini apakah memang khusus kalangan pelajar atau macam mana? Karena Bentar dulu, saya nak tanya sama yang paling ujung, Bang Sofi. Macam mana cerita Bang Sofi? Apakah ini komunitas ini khusus untuk kalangan pelajar atau macam mana? Ya, berawal dari hobi menulis, membaca, bincang-bincang santai antara Bang Alang dan Ibu Ayu. Terbentuklah keinginan membentuk suatu komunitas menangani masalah khusus, tidak khusus tapi ke arah dominannya puisi. Kemudian dari ini kebetulan Ibu Ayu ini adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah atas di Dabu Singkep.
di mana beliau adalah guru bahasa Indonesia dan melihat selama ini talenta-talenta muda seperti pelajar khususnya itu tak mempunyai wadah, padahal mereka punya potensi. Oh, mereka banyak yang mempunyai potensi, tapi berarti wadahnya kurang. Wadahnya kurang. Kalau berharap hanya dari sekolah itu kan waktunya banyak di kegiatan lain ya. Terbatas. Jadi dari situlah ide itu muncul, mulai dari kesamaan hobi, kemudian sama-sama duduk berbicara santai. Akhirnya terbentuklah KSD ini yang resminya pada tanggal 4 Maret 2019. Mengapa ini anak pelajar? Karena dimulai dari ibu gurunya sendiri membawa, kebetulan yang hobi membaca dan menulis puisi. Ternyata murid-muridnya ini punya talenta seperti itu, hanya kemana mereka mau menumpahkan bakat ini tak ada. Inilah KSD ini menampung hal-hal yang seperti ini. Berarti saya coba ambil kesimpulan ya, berarti kehadiran komunitas sastra di laut atau KSD ini memberikan salah satu wadah untuk bagi generasi muda khususnya kalangan pelajar untuk menyalurkan bakat mereka terutama di puisi. Oke. Ya, saya tambahkan kemungkinan ini di samping wadah pelajar, kita tidak menutup kemungkinan pihak-pihak umum atau yang punya kesamaan hobi untuk bergabung. Kita terbuka. Sasaran pertamanya aja pelajar. Sasaran pertamanya pelajar. Pertama memang didominasi pelajar, tapi sampai sekarang sudah ada yang masyarakat umum jadi anggotanya. Alhamdulillah ya. Bu, perjalanan 4 tahun itu lumayan panjang juga ya. Itu 4 tahun. Jadi sampai sekarang kira-kira anggota komunitas sastra di laut itu sudah ada berapa orang? Sekitar 50-an. 50 orang. Iya. Boleh tahu mereka ada di mana-mana saja? Dominannya memang di Dabo, cuman ada di Dabo, Dabo ada yang dominannya itu, kemudian ada yang dari pelajar dari Penube, dari Daek, dari Resang, Singkap Selatan juga, bahkan juga ada yang di Batam. Oke. Ya. Sudah itu yang kita ketahui, komunitas sastra di laut selain Ibu Ayu SW sebagai ketuanya, juga dibantu sama para pembina. Itu katanya lebih daripada 2-3 orang. Iya. Boleh dikongsikan siapa-siapa saja orangnya? Hai siapa dia? Termasuk Pak Sofian Mas, salah satu pembinanya, kemudian Bang Amir, kemudian Pak Tengku Padlam, itu yang dari Dabo ya, termasuk juga saya dan Bang Alang ya. Bentar, oke lah, selamat sore Bang Alang. Ya Bang Alang, selamat sore, lanjut. Nah kemudian dari Batam kita dibantu oleh Om Jevi Chandra sama Romo Pascal, dan juga pembina yang senior sekali itu Pak Amsakar Ahmad. Oh, luar biasa. Oke, selamat sore Bang Amsakar Ahmad. Kalau kebetulan melihat bincang-bincang kami sore hari ini, oke, sangat berterima kasih. Rupanya beliau juga merupakan salah satu yang memberi sokongan dukungan terhadap keberadaan atau eksistensi daripada komunitas sastra di laut itu sendiri. Apa saja yang telah dibuat komunitas sastra di laut selama 4 tahun itu? Nggak tahu nih. Apa saja nih? Atau boleh sharing dulu atau ada yang lupa-lupa? Ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan sama Bu Ayu. Sejak 2019 komunitas sastra di laut sudah beberapa kali tampil baik di lokal maupun ke luar daerah. Kita mulai tampilan perdana itu kalau tak salah 28 Oktober 2019 pada saat acara di Taman Pemuda bertepatan dengan itu Taman Pemuda Dabo. Taman Pemuda Dabo Singkep bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu kita juga mendatangkan penyair-penyair dari Batam, antara lain Bang Tarmizi Rumah Hitam. Oke, Bang Tarmizi Rumah Hitam. Selamat menyaksikan juga. Oke, dilanjut Bang Sofi. Kemudian Bang Sudirman Al-Batami. Wah, ini di dekat Batam semua nih, luar biasa. Oke, selamat sore Bang Sudirman Al-Batami. Kemudian
Om Savarius Moa ya. Iya, seperti Wah, Bang Moa. Ya, Oke, Bang Moa. Selamat sore. Lanjut. Kemudian Romo Pascal. Oke, ini seniornya nih. Senior kita. Kemudian Selamat sore, Bang Romo. Om JP Chandra. Aduh, ini dia Bang JP. 5 penyair dari Batam waktu itu kita datangkan. Oke, ini Bang JP ini paling suka nih puisi-puisinya Bang Tarji Kasum Bahari. Iya. Luar biasa. Oke, lanjut Bang JP. Di samping kita juga ada penyair-penyair lokal dari Lingga. Dari situ, dari penampilan perdana itu termasuk juga anak-anak pelajar waktu itu. Oh, jadi anak pelajar sudah tampil. Sudah ya? tampil pada Oke, saat itu. Perdana. Ya, perdananya di Taman Pemuda Dabo Singket. Setelah penampilan perdana itu pada malam itu juga kita ditawari oleh Bapak Wakil Wali Kota yang juga pembina KSD, Bapak Amzakar, Oh, oke. untuk tampil di Kota Batam dalam event Tamadun Kenduri Melayu Kota Batam ya waktu itu. Melalui Romo Pascal ditelepon langsung untuk komunitas sastra di laut diundang ke Batam untuk tampil. Padahal itu masih baru ya. Padahal masih baru. Belum sempat latihan sangat ya. Waktu itu kita betul-betul masih baru perdana, masih meraba-raba bentuk Ya. apa yang akan kita Tampilannya. tampilannya yang akan kita tampil. Tapi karena kesamaan hobi, kemudian kesepakatan bersama kita tampil dan kita latihan juga secara mendadak waktu itu untuk uji cobanya kita kalau tidak salah ke sebelumnya ke Tamadun Melayu. Tamadan Melayu Kabupaten Lingga. Disitulah kita acara pemanasannya, istilahnya Oh, jadi itu pemanasan. loh. Saya ambil kesimpulan dulu, kesimpulan sangat sederhana. Jadi masa baru terbentuk komunitas sastra di laut dengan beberapa anggota kalangan pelajar juga dibantu sama senior. Ya. Kemudian mereka juga ikut tampilan di pertama kali di Taman Pemuda Dabo Singket. Ya. Kemudian juga setelah itu mendapat tawaran dari Bapak Amsakar Ahmad untuk ikut Tampil, ya. tampil di acara Kenduri Melayu. ya, yang Wah, di Batam, Batam, ya. ya. Padahal ini masih baru-baru. Baru, ya. Kemudian sebelum ke situ kebetulan pula Kebetulan. ada acara Tamadun Lingga ya. Tamadun Lingga bertepatan dengan Hari jadi. Hari Jadi Hari Jadi juga. Kabupaten Lingga ya. Berarti di Dae ya. Di Daik kita diundang oleh Dinas Kebudayaan. Kemudian pada ke Itu 2019. 2019. 2019, ya. Mungkin saya agak lupa, mungkin Bu Ayu bisa meneruskan. Oke, baik. Setelah kita kembali dari Batam, aktivitas yang dibuat KSD. Tak berarti dari Dae tadi habis sampai di Dae tak lama langsung ke Batam. Ya, pada bulan yang sama ya. Iya, selisih berapa hari cuma? Selisih Iya, hari. 1 minggu Di ya. Dae kan akhir bulan. Akhir bulan. Tunggu, Iya. ini berarti nekat ya. Nekat. Ini nekat ini. Nekat. Baru terbentuk dengan istilahnya tuh Berapa bulan jeda, berapa bulan latihan? berapa bulan latihan, tampilan perdana di Taman Pemuda Dabo. Kebetulan sudah istilahnya tuh ada juga tiket ke Tamadun Lingga. Hingga ya. Mengambil kesempatan itu untuk ajang Tamadun Kota Batam. untuk tampil berikutnya di Tamadun Kota Batam. Ya. Oke Bu, silakan Bu, dilanjut. Itu nekat lah, anak-anak ditanya mau bisa tampil, oke. Oh ya oke, karena anak-anak semangat kita oke, gitu kan. Nah itu perjalanan 2019 2019 ya. Kemudian kalau akhir tahun menyambut tahun baru 2020 Ada lagi? ada setelah setelah yang di ini Batam yang di Kenduri Melayu, Kenduri ada Melayu lagi. Batam tadi, Ini kemudian- untuk event keluar Lingga ya, keluar Dabo ya. Keluar Dabo. Itu menyambut tahun baru 2020 itu di Depatros Batam. Oh iya, saya tahu, saya pernah ke situ. Pernah sekali. Di Depatros Batam itu ada diundang Pak Rida Kaliamsi. Oh, Pak Rida. Wah, ini dia. Ya, Pak. Ini Pak Iya, Rida, iya. selamat sore Pak Rida. Kaliamsi Iya. ngundang itu kami ada beberapa dengan siswa juga pelajar anggotanya yang ikut beberapa tampilan. Oke, sebentar Bu, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, itu biasanya kalau tampilan KSD atau tampilan komunitas sastra di laut itu bentuk tampilan itu seperti apa? Dominan musikalisasi puisi selain yang single. Oh gitu ya. Selain yang single. Oke, dilanjut Ibu. Nanti saya tanya lagi Ibu yang payah Bu. Oke. Terus kemudian 2019 itu selain tampilan di pentas, walaupun kami menyebutnya tetap latihan, itu ada juga ajang festival sastra internasional Gunung Bintan. Wow, tunggu. Ini
Festival Sastra Internasional Gunung Bintan ya. Iya. Ini kalau tak salah saya ini berharap benar lah ya. Festival Sastra Gunung Bintan itu pertama kali 2018 ya? Iya, 2018 kalau tak salah saya itu dalam jamuan penutup HPI 2018, kemudian Yayasan Jendela Emas Ya. dan Dewan Kesenian Kepri, kemudian juga didukung oleh Dinas Kebudayaan Kepri masa itu ya. Iya. Kemudian menggelar, tapi 2018 itu termasuk juga Pemkab Bintan, kemudian menggelar kegiatan salah satu menerbitkan antologi puisi bersama Ya. dengan tema saat itu kalau tak salah itu jejak Hang Tuah dalam puisi. Nah, ini kenapa saya pula yang hafal nih? Dari 2018 yang anggota KSD belum. Belum ada ikut. Pada masa itu Festival Sastra Internasional Gunung Bintan itu mengikut sertakan penyanyi-penyanyi negeri serumpun ya. Kemudian dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar. Ya, Myanmar. Kamboja dan Vietnam. Nah, itu diperuntukkan. Nah, itu Bang Alang lah yang lebih paham. Halo Bang Alang. Oke, Bang. Jadi terus silakan Bu. Oke. Jadi perdana 2019 itu ada ini pembinanya ya, pendirinya ikut Festival Sastra Internasional Gunung Bintan ini. Saya bersama Bang Alang itu perdana lolos di yang perdana. Kalau Bang Alang udah tahun kedua, beliau ikut berturut-turut ya. Nah, kemudian diikuti 2020 baru ada anggota lain termasuk Pak Sopi pembina, juga ada dari pelajar ya. Itu ada kami dengan yang di Batam itu ada 6 orang. 2020 6 orang, Ya, 6 orang yang lolos di Festival Sastra Internasional Gunung Bintan ini. Kemudian karena pandemi kami tidak pergi. Kalau tidak diundang juga oleh Pak Rida untuk menghadiri ya, cuman karena terbatas pandemi virtual yang diutamakan yang berada di Tanjung Pinang. Ya. Step by step kita mulai dari adanya ini, kita berbicara terkait dengan Festival Sastra Internasional Gunung Bintan ya. Ya. Ini sangat tertarik ini karena bagaimanapun sepertinya beberapa negara dilibatkan untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Itu dari awalnya 2018 ya. 2018 dari komunitas sastra di laut itu pun sudah ada yang ikut 1 orang. Tapi kan komunitas belum terbentuk. Oh, itu belum ya? Oh iya. Berarti 2019 itu sudah mulai dari komunitas sastra di laut itu 2 orang dari komunitas sastra di laut itu mengikuti ajang Festival Sastra Internasional Gunung Bintan 2019. Kemudian setelah itu tahun berikutnya 2010 tadi berapa orang? 2020. 6. Jadi dari 2 naik ke 6. 2020, kemudian 2021 9 Pak ya? 8 ya. 8. Dan tahun ini 15. dia tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Ini ajang tiap tahun. Berarti itu 15 orang ya? 15 orang. Wow, luar biasa, 15 orang. Kemudian Bu Ayu, Ya. waktu ikut menghadiri pementasan langsung bersama kawan-kawan penyair serumpun itu, baik mungkin dari Indonesia, Malaysia atau Singapura, saya pun tidak tahu atau lupa apakah Brunei Darussalam saat itu ada yang ikut, termasuk Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Saya pun lupa. Setidaknya apa yang kita ambil untuk komunitas sastra di laut itu sendiri terkait dengan festival ini? Oke, untuk anak-anak itu 2021 ya, anak-anak menghadiri yang lolos itu menghadiri ke Tanjung Pinang itu ya, kita untuk ajang latihan. Oh begini, dari Riau seperti ini tampilannya walaupun virtual karena 2021 itu masih pandemi. Oh iya, 2021 virtual ya. Masih pandemi, dari luar cuman belum yang bisa ikut ya. Kepri boleh. Ya, Kepri. Kepri boleh datang ke Pinang Di ya, luar cuman Kepri. yang di luar Kepri virtual. Virtual ya. Oh, jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya itu kumpul semua ya? Iya. Dari 2019 yang kumpul 2019 dari Aceh itu sampai ke Maluku, Iya. bahkan dari beberapa negeri tetangga itu pun hadir gitu ya. Tapi Mulai 2020. 2020. Iya. Itu pandemi sama sekali tidak ada, kecuali yang di Pinang. Ya. Oke, jadi 2021 tahun yang terakhir tadi ini Itu yang hanya Kepri kalau ya? yang tatap muka hanya yang Kepri. hanya Kepri. Jadi anak-anak yang dari komunitas sastra di laut mereka hadir ya? Hadir. Hadir. Nah, jadi terus oke Bu, dilanjut Bu.
Nah, dari situlah mereka belajar, oh begini, walaupun secara virtual, namun kan dari Riau ada pakai layar live, itu juga live di Ditampilkan, TV setempat itu kan, ditampilkan, mereka melihat bagaimana cara penyair-penyair selain dari Lingga ini berekspresi. Ada yang memang dari teatrikalnya, nah, kemudian dari Jawa seperti apa. Dari situlah kita sama-sama belajar kepada anak kita, inilah tampilan mereka yang dari luar Lingga. Gitu. Kemudian kalau harapan kita untuk tahun ini kemungkinan menghadiri Festival Sastra Internasional Gunung Bintan tahun 2022, itu apa yang kita harapkan terhadap anak-anak didik yang tergabung di komunitas sastra di laut? Kemarin sempat juga saya tanyakan kira-kira ikut tidak untuk kalau memang sudah free, kita berharap dari luar daerah Kepri juga bisa hadir. Nah, karena nampaknya sekarang sudah agak pandemi sudah berlalu, mudah-mudahan berkurang. Alhamdulillah. Nah, anak-anak memang antusias, ingin ikut. Jadi kalau memang kumpul itu nanti 15 orang yang bergabung dengan yang dari pembina Batam. Berarti saya ambil kesimpulan lagi. Jadi Bu Ayu selaku ketua komunitas sastra itu berharap kalau tahun ini Festival Sastra Internasional Gunung Bintan itu tetap melaksanakan kegiatan seperti pada tahun 2019. Artinya peserta yang sekian ratus orang itu dari berbagai negara itu hadir. Ibu Ayu itu berharap anggota komunitas sastra di laut yang notabene yang merupakan kalangan pelajar itu dapat melihat langsung dapat melihat langsung tampilan daripada penyair-penyair nasional dan internasional itu ya. Yang Jazirah 11 itu kalau memang hadir semua itu ada 308 penyair. 308 penyair. Itu setelah lolos ya? Iya, setelah lolos kurasi. Sebelumnya 400 sekian, lupa 426 atau 400 berapa tuh Pak? 456 itu. Ya, 426 atau 436 nah, gitu ya. Yang 400 itu yang ya? mengirimkan Kirimnya, tapi yang lolos itu 300-an. 308 kalau salah saya. Dan dari komunitas sastra di laut yang mengirim semua itu semuanya alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah. Untuk anak-anak di Jazirah yang 13 khusus Kepri. Apakah dalam latihan itu ada jadwalnya atau macam mana? Jadwal kita tuh fleksibel, menyesuaikan dengan anak. Kadang anak ini yang kegiatan sekolahnya kan lebih banyak, apalagi ekstranya, apalagi yang tergabung dengan OSIS. Jadi kita tetap menyesuaikan itu ya. Iya. Artinya tetap mendulukan belajarnya itu tadi. Sekolahnya dulu yang lebih dulu. Nah, kalau memang tak bisa latihan kalau pas tidak hari libur itu misal tidak bisa pagi atau siang, ya malam. Anak-anak yang bisa malam ya ayo kita latihan malam itu. Oke. Tapi dengan tetap memperhatikan jam belajar mereka, jam malam. Baik, kemudian kita berbicara suka dan duka ya. Itu seperti lagu juga. Suka dan duka. Dukanya dulu lah. Terakhir baru kita bicara suka. Nah, ini yang sangat duka sekali. Ya kan? Oh, ini duka ya? Ini sangat duka sekali. Oke, kalau gitu kita langsung lah duka lah. Duka. Karena kami belum ada apa istilahnya base camp-nya, itu kami berpindah-pindah ya, kasihan sekali ya. Nomaden ya? Nomaden. Ya. Wow, seru-seru nih. Memang dari awal ingin mengontrak tempat, tapi itu tadi terkendala karena kami otodidak, dana sendiri. Ya, nah nih karena sudah berbicara dana, saya akan kejar dananya nih. Selama ini sumber dana dari mana? Sebentar saya tanya sama Mas Sopir. Karena Bu Ayu dari tadi jawab gitu. Oke Mas Sopir. Kalau bicara soal dana, ini betul-betul komunitas sastra di laut ini swadaya. Swadaya yang kebetulan punya rezeki, ayo kita sama-sama. Tapi karena dilandasi oleh semangat dan keinginan bersama, dana itu jadi urusan nomor sekian. Berarti tanpa dana kita pun akan tetap jalan. Itu salah satu dukanya. Memang ada kendala dengan dana, tapi bukan merupakan hambatan. Oke, jadi ceritanya ini dana sendiri ya? Ya, swadaya. Buat latihan, mungkin dalam segala macam bentuk kegiatan itu menggunakan dana sendiri. Iya. Pernah tidak kita ngajukan proposal atau apa? Sampai saat ini kita belum pernah
mengajukan proposal kemanapun, meminta bantuan ke siapapun, bahkan ke anggota sendiri kita pun tidak meminta. Oke, catat itu. Komunitas sastra di laut sampai hari ini, dan kita juga berharap untuk kedepannya juga begitu, tidak pernah melayangkan proposal dalam bentuk apapun terkait dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Bahkan terhadap anak didik mereka sendiri yang berada di komunitas sastra di laut pun tidak pernah Meminta. Kita meminta atau anggaran dipungut bayaran. Apa saja yang pernah dibuat komunitas sastra di laut selain mengikuti ajang seperti di Batam tadi, di Tanjung Pinang tadi, di Dae. Katanya dulu pernah buat buku. Iya, antologi pelajar sekabupaten Sambil saya Lingga. permisi minum. Oke, lanjut Bang Sofi. Antologi pelajar sekabupaten. Katanya tak ada duit deh. Nah, itulah ada yang berbaik hati, ada pihak yang berbaik hati mengajak bekerja sama. Oke, siapa itu? Saya penasaran sama itu. Jadi pas itu Waktu itu bukunya kita beri judul antologi bersama Napau, pelajar sekabupaten Lingga. Napau itu berada di Kecamatan Singkep Selatan. Iya, saya tahu tempat wisata. Iya, tempat wisata, dan kebetulan camatnya saat itu Sabirin. Nah, dia Jadi ini langsung saya tebak. Berarti dibantu oleh Pak Camat masa itu. Iya. Pak Camat yang bernama Sabirin dengan komunitas sastra di laut bersama-sama bersepakat untuk melahirkan sebuah buku yang berjudul antologi bersama antologi Napau. Wah. pelajar sekabupaten. Terima kasih Pak Sabirin. Ini Abah ya. Iya, Abah. panggilan Namanya akrabnya Abah. Abah. Dia Iya. Abah. Setahu saya pun beliau peminat puisi juga, dan orang rumahnya pun istri beliau juga itu kuat Ada juga. ikut berpartisipasi di dalam Ikut, buku. ya. Dalam buku, ya. Oke, dalam buku. Kemudian untuk lomba cipta, ini pelajarnya dari SMP dan SMA sekabupaten Lingga. Ya, untuk lomba cipta menulis kita tentukan temanya tentang Napau. Saat itu ya? Iya. Artinya untuk mengangkat objek wisata Objek di sana wisata di sana. Iya, Iya. objek wisata melalui pantai. puisi ya. Ya, melalui puisi. puisi. Mengangkat objek wisata melalui puisi ya. Dan kita sepakati yang terbaik kita beri reward penghargaan itu, yang lainnya kita bukukan jadi satu buku, dan masing-masing pelajar itu dan sekolahnya mendapat buku. Oke. Ya, sekolah dapat satu, pelajar masing-masing satu. Baik Bu, kita tinggalkan apa dulu. Dulu juga yang saya tahu komunitas sastra di laut juga membuat apa tuh ya? Yang Zoom meeting dulu apa? Oh, yang di Bukit Tumang. Bukit Tumang itu Zoom meeting ini sponsori oleh Romo Pascal. Oke, Pak Romo, terima kasih. Romo Pascal. Peluncuran buku Romo juga kalau tak salah. Ya, peluncuran buku Romo. Oh, jadi komunitas sastra di laut dulu dilibatkan juga dalam peluncuran buku Romo, salah satu pembina komunitas sastra. Iya. Iya, tentang Raja Ali Haji itu. Oh ya, tentang Raja Ali Haji. Kemudian katanya waktu digelarnya Zoom meeting itu juga diikuti oleh peserta dari jauh. Dari mana tuh? Katanya dari luar negeri. Dari luar negeri mana waktu itu Pak? Lupa saya. Iya, seminar waktu itu diadakan yang Dia kan Zoom ya di Bukit Tumang, Zoom Bukit meeting. Tumang Singkep Barat. Iya, Singkep Barat. ya? Singkep Barat, Iya, iya. ya, Bukit Tumang, Singkep Barat, dan juga difasilitasi dibantu oleh Abah juga sendiri. Luar biasa Pak Sabirin. Gitu ya. Itu waktu itu kami melalui Zoom dengan narasumbernya selain Romo Pascal ada juga Ibu Anastasia Iya, dosen ya. dosen umrah Ya. sekarang. Kalau dulu dia BNBP, BNBP Iya. ya. Kemudian juga termasuk Pak Rida Kaliamsi Ya. untuk Luar biasa orang tua. narasumbernya. Narasumber. Beliau sangat mendukung kegiatan. Pak Rida sangat mendukung ya. Sangat-sangat mendukung. Iya. Itu orang tua kita tuh luar biasa. Kemudian Bu Ayu, kedepannya apa yang ada dalam benak kawan-kawan komunitas sastra di laut itu, khususnya bagi para senior yang di dalam itu, kedepannya komunitas sastra di laut itu maunya seperti apa? Atau ada tidak pencapaian yang belum tercapai, atau kira-kira yang mau dicapai, atau yang punya angan-angan seperti apa gitu? Ya seperti itulah. Ya, kalau capaian yang diinginkan itu banyak, cuman belum kecapaian ya, belum tersampaikan. Tapi saat ini alhamdulillah anggota kita termasuk ketuanya Ibu Ayu sendiri dengan salah satu anggota Denesa sudah meluncurkan buku ya. Denesa ya. Denesa dan Bu Ayu. Bu Ayu ya, yang kalau untuk tahun 2022 ini akan ditampilkan di Jazirah
12. Oke, bagus loh. Lihat Dan lagi. kedepannya kita juga berharap nanti anggota KSD baik senior maupun junior, kemungkinan kita juga saya pribadi berharap dari kawan-kawan juga kita coba akan meluncurkan buku juga Antologi sendiri. antologi KSD khusus KSD dan dari pembina dan anggotanya ke depannya. Wow, ini Itu ya, Ada yang mau mudah-mudahan. mensponsori? Ada yang mau jadi sponsor? Ada yang mau sponsor, kami menunggu. Bayu, sejauh ini apa-apa saja aja yang ada di KSD itu dari alat-alat pendukung deh. Masya Kami Allah. kalau berbicara alat pendukung itu ya dengan sedih tapi juga ada rasa ya karena melihat anak-anak termotivasi semangat itu kami mencoba mengansur alat-alat sound system kami Saya pakai sound sedih, Bu ya. ya, Oke aja. terus sound system kemudian perdana sekali itu kami punya gitar bolong ya Gitar akustik. gitar akustik itu perdana sekali itu ya kan, kemudian di perlahan nambah sound systemnya, nambah mic-nya, nambah apa lagi Pak? Nah, Bapak ya. Ya inilah salah satu bagian dari dukanya. Duka dari KSD itu fasilitas kita sangat-sangat minim. Bahkan pada saat kita tampil di Kenduri, Melayu, di Batam, kita hanya diiringi satu buah harmonika dan satu buah gendang pinjaman dari Romo Pascal. Namun alhamdulillah antusias. Ya saya tahu pada acara itu dihadiri beberapa negara yang bahkan dari Rusia pun katanya. Iya, dari Rusia, dari Vietnam, ya. segala macam. Tapi dari Dari Singapura. Tapi dari komunitas Sastraliga sendiri itu menggunakan cukup dengan harmonika. Sebuah harmonika dan sebuah gendang yang dimainkan oleh Oleh satu Bang Amir. orang, Bang Amir. Sambil main harmonika sambil gendang. Sambil gendang, ya. Sambil harmonika sambil bergendang. Saya lihat videonya itu. Memang Ya. kayaknya talent-talent anak-anak kita kalau untuk mental boleh tahan ya. Ya. Kalau anak linggal luar biasa ya. Oke, lanjut. Jadi Lebih. alhamdulillah dengan tampilan seperti itu kita mendapat sambutan yang alhamdulillah baik ya. Itulah salah satu dukanya, fasilitas kita sangat minim, namun tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tampil dan berekspresi gitu ya, berkreasi dan berekspresi. Tidak menjadi kendala bagi kita dengan peralatan musik yang sangat minim ini. Alhamdulillah gitu. Berarti dari awal itu betul-betul modalnya gitar kosong lah, Bu. Gitar ya? kosong. Gitar kosong sebiji, Bu ya. Iya. Iya. Tanpa ada tempat latihan tuh di mana berpindah-pindah Tak ada nomaden. sound, tak ada mic, ya itu lah. Bahkan kita ingat kalau tak salah perdana kita tampil itu tidak menggunakan alat, hanya suara alang di laut. Yang sebagai backsoundnya Bang Alam di laut gitu, sebagai backsound baru anak-anak membaca puisi itu kan. Iya. Waduh, itu luar biasa berjalan dari Allah ya. Oke, Alhamdulillah. sepertinya teman-teman yang bergabung dengan kami sore hari ini, sepertinya kita sudah mendekati akhir daripada perjalanan bincang-bincang sore hari ini. Sebelumnya ya tentulah yang namanya orang puisi saya kan mau dengar juga. Oh iya, sebelum saya lupa Bang. Apa tuh? Waktu peluncuran buku Napau di Gedung Nasional Dabo, Ya. itu kan kita mengundang dari pihak Dinas Kebudayaan Kebudayaan Kabupaten. Mas itu Pak Azmi ya? Pak Pak Azmi. Azmi, ya. Beliau Pak menawarkan, Azmi. jika ada kegiatan, ajaklah kami. Wow. Nah, sebenarnya sudah ada, cuman saya ini yang apa kalau orang Jawa bilang pekewo. Pekewo itu apa? Segan. Gitu. Kalau segan itu nggak dari di tempat lah, terlari lah gitu. Nggak ada. Kabarilah kalau memang ada kegiatan biar dinas bisa ikut. Baik, saya sekarang bagaimanapun karena kita sudah berbicara puisi, saya tuh mau mendengar narasumber saya membacakan puisi setidaknya satu orang. Ayo siapa Mas Sopi? Pak Sopi aja. Apa kita beri kehormatan pada ketua ada? Sebelum kita membawakan satu puisi atau Bang Sopi lah, Bang Sopi membawakan satu puisi, kira-kira macam mana? Ini sebenarnya sudah hampir ditutup tadi kan? Ada yang ketinggalan lagi ini. Kira-kira yang mau bergabung sama komunitas Sastraliga itu caranya macam mana?
Saya kira kalau untuk jawaban ini Ibu Ketua lah yang lebih tahu ini. Alhamdulillah kita ada akun di medsos, itu bisa menghubungi akun media sosialnya FB Komunitas Sastra di Laut ataupun Instagramnya, IG-nya. Nah, ataupun bisa nanti kalau memang mau bergabung kita gabung melalui dua medsos itu ya. YouTube-nya juga ada. Iya. Ada ya, YouTube-nya juga ada itu. Ya nanti kalau memang serius kita bergabung di grup WA. Silakan bergabung dulu, like dulu akun media sosial Komunitas Sastra di Laut. Oke, baik Bu Ayu, terima kasih. Sebelumnya kita akan dengarkan satu puisi dari Bang Sopi. Saya akan coba untuk mengiringi ala kadarnya aja ya Bang Sopi. Oke Bang Sopi. Oke, sebuah puisi berjudul Hujan. Derai hujan di senja basah mengalirkan rindu kisah dahulu, sekulum senyum di kerut bibir, di ambang senja mengingat cerita kisah kala merangkai cinta, mengulang kenangan muda di usia renta. Selirik mata menjadi kekasih di penjuru serambi menatap dingin, sesebak tempias sedesau angin menghempas, rinai hujan semakin deras. Ada jemari mesra bergenggam, ada hati ranum berbunga, sekekar bau tempat bersandar, rebah manja pang jelita. Sedebar hati kala belia, gelora rasa menyemai kasih pada kelopak-kelopak rindu, memekar bunga kembang melangi menjerat kumbang. Gelegar petir di petang yang hujan, buyarkan cerita di lamun kenang, rinai belum jua mereda, dan perjalanan usia tiada menunggu, menggulung masa kala itu, waktu kita pun berlalu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ayu SW dan Bang Sopi, dan selamat berjumpa untuk episode berikutnya. Bye bye. Ini dia. Channel Ini dia ini dia podcast.